Yesus naik ke sorga, ketika Yesus kembali kepada Bapaknya, dia sampaikan pesan yang sangat penting ini adalah, pergi jadikan semua bangsa muridku. Bukan jemaat. Banyak orang Kristen cukup puas menjadi jemaat. Banyak orang Kristen cukup puas, yang penting saya datang ke gereja tiap minggu, saya bernyanyi sedikit, berdoa sedikit, persembahan sedikit. No, Yesus tidak tertarik dengan agamawi. Yesus datang untuk menjadikan kita anak-anak kerajaan sorga. Amin. Kalau dalam bahasa asli disebut huios. Huios itu artinya pangeran. Anak-anak yang punya mental pangeran, anak-anak yang punya mental kerajaan sorga, anak-anak yang punya mental Bapa di sorga, yang menjadi serupa dengan Kristus. Apa sih artinya Kristen itu? Kristen itu adalah Kristus, Kristus kecil. Makanya Rasul Paulus katakan, aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah goal dari kekristenan. Inilah tujuannya dia datang, supaya kita yang punya mental duniawi, punya mental kerajaan surga. Dan ini tidak bisa diselesaikan oleh agama. Inilah yang membuat kenapa orang banyak sekali stres dalam kekristenannya, putus asa di dalam kekristenannya. Makanya tema Natal pada hari ini saya bergumul, saya sampaikan Making Disciple Church. Dan inilah tema kita nanti setahun ke depan, Making Disciple Church. Bagaimana karakter seorang murid. Karena Yesus suruh kita bukan mencari jemaat, Yesus suruh kita mencari murid. Apa karakter murid Bapak Ibu? Tentu dalam proses pemuritan ada yang disebut dengan proses pembelajaran yang berkesinambungan dan konsisten. Saudara, waktu kita sekolah, waktu kita menjadi murid, suka tidak suka, mau tidak mau, karena ada tanggung jawab, ada tugas. Tugas dan tanggung jawab itu membuat kita semakin dewasa, semakin matang, semakin apalagi disiplin diri. Kalau saudara nggak punya tanggung jawab, kita nggak punya tanggung jawab, nggak mungkin matang, nggak mungkin. Saya pernah berpikir gini, kenapa orang ya yang kuliah di UI dengan yang kuliah yang di kampus abal-abal sama-sama jurusannya lebih hebat di UI. Kampus saya itu menengah lah, akreditasi AB dulu waktu kuliah. Saya dari sekuler. Kenapa ya orang di UI lebih hebat dari orang di kampus saya? Saya coba selidiki cara belajar mereka, saudara. Ternyata orang-orang kalau di UI itu dosennya jarang ngajar. Kasih tugas nanti presentasi. Kasih tugas presentasi. Kasih tugas penelitian. Sementara kita masih diajari ilmu ekonomi mikro adalah pantesan, saya bilang. Ketika kita punya tanggung jawab, punya tugas, kita melatih diri kita, melatih mental kita, melatih disiplin kita, melatih tanggung jawab kita. Itulah membuat kita menjadi smart, itulah membuat kita menjadi tahan banting, itulah membuat kita menjadi siap pakai. Orang Kristen, kenapa gampang kepahitan? Kenapa gampang tersinggung? Karena dia nggak punya tanggung jawab dalam kekristenannya. Dia merasa dia layak dijadikan Tuhan, semua harus fokus dalam dirinya. No. Yesus datang bukan mencari orang seperti itu, bukan membentuk seperti itu. Mental Kristus adalah mental yang tahan banting, mental yang bertanggung jawab. Satu saat dia berkata, Bapa, kalau memang mungkin, biarlah cawan ini berlalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Wow. Seorang Kristen akan berkata seperti itu, Tuhan, memang berat masalah ini, memang sulit masalah ini, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saya akan lakukan yang terbaik. Saya lakukan bagian saya. Saya tidak mau menyalahkan orang lain. Saya tidak mau menuntut orang lain. Saya tahu ini harus saya lalui. Disitulah ada kemuliaan. Amin. Mari Bapak Ibu. Yang ketiga, dalam pemuritan ada proses pendisiplinan dan keteladanan. Saudara kebayang nggak, saudara?
Saudara punya anak nih ya, sekolah di Petra, seperti anak saya. Mama, besok saya masuk jam 11 dong. Mama, besok saya gak usah sekolah dong. Itu terus sekali seminggu dia ngomong gitu, saudara. Kira-kira yang pusing siapa, saudara? Anaknya atau orang tuanya? Yang pusing ada dua, orang tuanya sama gurunya. Benar gak? Banyak orang Kristen tipenya kayak gitu. Ya udahlah, hari ini gak usah ke gereja lah, hari ini gak usah baca Alkitab lah. Tidak ada proses pendisiplinan, hidup sesuka hati. Tuhan mau kita didisiplin. Karena apa, saudara? Karena kita ini sudah rusak. Dosa membuat hidup kita ini rusak. Dosa merusak semua karakter kita. Terus dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang membuat kenapa Yesus bilang, pergi jadikan semua bangsa murid, bukan jemaat. Bukan jemaat. Kalau berbicara mendirikan gereja, sukses dengan standar gereja sekarang, Yesus itu gerejanya gagal, saudara. 3,5 tahun sudah sampai mati, jemaatnya cuma berapa? 11. Ya toh? Terus kejangkau 1 setelah dia naik ke surga. Siapa? Paulus. Tapi lihat, yang 11 orang ini mengguncangkan seluruh dunia, termasuk kita, menjadi percaya sama Yesus. Yang keempat, dalam pemuritan ada target yang harus dicapai, menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, apa target kita menjadi orang Kristen? Oh, supaya saya diberkati, supaya saya sembuh. Saya mau kasih tahu, Yesus datang ke dunia karena dia harus mengerjakan di mana tidak seorang pun yang bisa kerjakan, termasuk malaikat. Kenapa Yesus yang adalah Allah datang ke dunia, mati di atas kayu salib? Kenapa tidak malaikat saja yang diutus? Kenapa tidak nabi saja? Kenapa harus dia, pemilik dunia ini dan segala alam semesta, harus turun tangan? Karena dia tahu hanya dia yang bisa mengerjakan itu. Apa yang tidak bisa dikerjakan manusia selain Tuhan yang bisa mengerjakan? Membentuk kita seperti Yesus. Kesembuhan, dokter bisa sembuhkan. Membuat kita kaya, Ciputra bisa bantu kita untuk jadi orang kaya. Kejiwaan kita supaya tenang, damai, Mario Teguh bisa buat. Tapi untuk menyelamatkan dan membentuk kita menjadi karakter ilahi, itu hanya Yesus dan firman-Nya yang bisa kerjakan. Amin. Jadi inilah seharusnya yang menjadi tujuan kita. Banyak orang Kristen datang kepada Tuhan hanya untuk urusan makan, minum, pakai. Saya percaya Bapak Ibu, tanpa Tuhan pun kita bisa selesaikan itu, asal kita jujur, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras. Buktinya apa? Banyak orang ateis lebih kaya dari kita. Banyak orang ateis kelihatannya lebih tenang dari kita. Banyak orang ateis lebih sehat dari kita. Tetapi hanya Yesus yang bisa membentuk karakter kita, memiliki karakter ilahi. Amin. Mari Bapak Ibu, Yesus datang yang pertama untuk menyelamatkan kita. Itu tugas dia sudah selesaikan. Tapi ada tugas kedua yang dia titipkan kepada murid-murid, yang dia titipkan kepada gereja, yang dia titipkan kepada kita. Di dalam amanat agung dia sampaikan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Murid itu proses setiap hari. Ada proses teladan. Kenapa Rasul Paulus katakan kepada Timotius, salah satu menjadi syarat diaken adalah suka memberikan tumpangan. Kenapa? Karena dalam memberikan tumpangan itulah ada proses pemuritan. Pemuritan itu apa? Duplikasi. Saya mengikuti teladan Kristus. Apa yang saya teladani dari Kristus, saya transferkan kepada orang lain. Orang lain transferkan kepada orang. Makanya Rasul Paulus katakan, ikutilah teladanku, karena aku telah mengikuti teladannya. Inilah sebenarnya proses pemuritan.
Bagaimana kita melakukan selama ini? Jangan sampai terjebak di dalam agamawi. Banyak saya temukan orang masih terjebak dalam agamawi. Kenapa Tuhan bilang pada akhir zaman, pada hari-hari terakhir akan datang orang berkata, Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit dalam namamu, bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu? Tapi saat itu saya berterus terang, kata Tuhan. Saat ini Yesus belum berterus terang. Dia biarkan, dia izinkan kita hidup sesuka hati kita. Supaya apa? Supaya kita menyelidiki firman, apa yang berkenan kepada dia. Dia izinkan kita hidup sesuka. Dia biarkan hamba-hamba Tuhan yang hidupnya kacau masih buat mujizat, yang hidupnya masih hidup nggak benar, masih bernubuat. Dia biarkan. Dia tidak berterus terang. Sampai satu saat ketika kita menghadap kepada dia di sorga, baru Tuhan bilang, oke, sekarang saya jujur ya, sorry, gua tidak kenal lu. Tapi Tuhan, saya kan sudah menyembuhkan orang sakit dalam namamu, sudah mengusir setan dalam namamu, bernubuat dalam namamu. Tapi saya tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena mereka melakukan bukan dasar firman, saudara. Dasar firman. Tuhan tidak berterus terang sekarang supaya kita mau dimuridkan. Kita terus mau belajar apa kehendak Tuhan. Di situ proses kerendahan hati. Disitulah ada proses dengan Tuhan. Disitulah ada proses bergantung total kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara Natal bukan cuma sekedar perayaan. Tadi drama tadi kelihatan lucu. Saya bergumul untuk membuat itu, saudara. Saya bergumul untuk membuat itu. Tapi saya bilang, itu realita kekristenan hari-hari ini. Banyak orang Kristen stres. Saya ini sudah pelayanan, saya ini sudah aktif di gereja, tapi kenapa saya nggak bisa melepaskan dosa? Kenapa saya ini nggak bisa melepaskan dosa? Saya ini sudah pelayanan, tapi kenapa keluargaku berantakan? Kenapa ekonomiku berantakan? Alkitab katakan, kalau engkau mengenal kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan. Bapak Ibu, mengerti kebenaran itu lewat pemuritan, saudara. Mari, bagi Bapak Ibu yang sudah bergereja, relakan dirimu dimuridkan gembalamu. Pak, tolong muridkan saya, bilang. Jangan sampai kita tersesat di dalam gereja, sama seperti Yudas tersesat di samping Yesus, bersama dengan Yesus, karena dia tidak pernah mau mengerti kehendak Tuhan, karena dia tidak mau dimuridkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, Yudas itu ditegur Tuhan, sampai satu saat Tuhan bilang kepada Yudas, Yudas, lakukanlah apa yang ada dalam hatimu, karena memang dia sudah tidak mau dimuridkan lagi. Tuhan relakan dia. Kalau engkau sudah bergereja, engkau sudah punya gembala, datang ke gembalamu, katakan, Pak, saya ingin dimuridkan, saya ingin diajar, saya ingin dididik. Tolong saya, supaya saya mengerti kebenaran, supaya tidak tersesat dengan pikiran saya. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, kata Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja kita orientasinya pemuritan. Saya katakan kepada jemaat, saya tidak fokus mencari banyak orang, saya mencari murid. Saya mencari murid, saya tidak mencari jemaat, saya mencari murid. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku.